Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Ratna Lestari, mahasiswi dari program studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Curup. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan dan berbagi mengenai apa itu fenomena dedolarisasi, yang melatar belakangi terjadinya hal itu, dampak dan juga manfaatnya bagi negara-negara yang terlibat. Dedolarisasi merupakan suatu upaya atau kebijakan yang dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar Amerika Serikat. Nah, pengurangan ini dilakukan dalam transaksi perdagangan internasional. Nah, apa yang melatar belakangi hal ini? Beberapa peristiwa yang menjadi latar belakang adalah yang pertama, Perjanjian Bretton Woods. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, Perjanjian Bretton Woods didirikan untuk menstabilkan ekonomi global. Nah, di sini dolar Amerika Serikat dipilih sebagai mata uang cadangan dunia dan mata uang lainnya dipatok ke dolar Amerika Serikat. Namun sistem ini runtuh pada tahun 1970-an karena ketidakmampuan Amerika Serikat untuk menjamin mata uangnya. Yang kedua, nilai tukar fleksibel. Setelah runtuhnya perjanjian ini, dunia terus mempercayai dolar Amerika Serikat lebih dari mata uang lainnya. Hal ini menyebabkan penerapan sistem tukar yang fleksibel, di mana nilai tukar ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar. Nah, yang ketiga, upaya dedolarisasi baru-baru ini. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara telah melakukan upaya untuk mengurangi ketergantungan mereka pada dolar Amerika Serikat. Nah, sebagai contoh, Cina dan Brazil membuat kesepakatan untuk menyisihkan dolar Amerika Serikat dalam transaksi perdagangan mereka. Dan Indonesia juga telah mencoba untuk menggunakan penyelesaian mata uang lokal dalam perdagangannya dengan negara lain. Nah, aliansi negara-negara BRICS juga digadang-gadang akan membuat alat pembayaran baru sebagai cara melepaskan diri dari dolar Amerika Serikat dan euro. Fenomena dedolarisasi ini juga disebabkan oleh berbagai faktor seperti tingginya inflasi dan juga ketidakpastian global. Adapun tujuan dari dedolarisasi ini adalah untuk menstabilkan mata uang lokal, mendiversifikasi risiko, memperkuat kemandirian kebijakan moneter, dan juga mengurangi kerentanan terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, ada juga beberapa dampak dan manfaat dedolarisasi bagi Indonesia dan juga negara-negara BRICS. Manfaat dedolarisasi bagi Indonesia itu adalah yang pertama, menstabilkan nilai rupiah. Yang kedua, mendiversifikasi pasar ekspor dan impor. Yang ketiga, mendorong investasi dalam rupiah. Keempat, mengembangkan pasar keuangan domestik. Yang kelima, mengurangi resiko ekonomi dan keuangan. Yang keenam, memperkuat kedaulatan ekonomi. Dan yang ketujuh, meningkatkan peran regional dan internasional. Nah, ada juga dampak dedolarisasi ini bagi Indonesia. Yang pertama, Indonesia mungkin menjadi kurang bergantung pada dolar Amerika Serikat yang dapat memperkuat rupiah. Yang kedua, Indonesia mungkin menjauhkan diri dari Amerika Serikat dan negara-negara barat yang telah menjadi mitra dagang selama beberapa dekade. Dan yang ketiga, Amerika Serikat juga negara-negara barat dapat mengembargo perdagangan dan keuangan Indonesia di masa mendatang. Nah, ada juga manfaat dedolarisasi ini untuk negara BRICS. Nah, yang pertama, tentunya meningkatkan efisiensi perdagangan. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Dan yang ketiga, memitigasi resiko dalam menghadapi gejolak global. Adapun yang menjadi dampaknya yaitu adalah yang pertama, mengurangi dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional. Yang kedua, berpotensi menciptakan mata uang baru yang bisa bersaing dengan dolar Amerika Serikat. Dan juga yang ketiga, berpotensi melemahkan pengaruh dolar Amerika Serikat dalam hubungan internasional. Juga berpotensi mengurangi kemampuan Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi ekonomi pada negara-negara BRICS. Nah, jadi singkatnya, dedolarisasi ini dapat membawa manfaat seperti menstabilkan nilai mata uang, mendiversifikasi pasar, dan mengurangi resiko. Tetapi juga dapat berdampak seperti menjauhkan diri dari Amerika Serikat dan negara-negara barat serta menghadapi potensi embargo. Nah, bagi negara-negara BRICS, dedolarisasi dapat meningkatkan efisiensi perdagangan dan mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat, tetapi juga berpotensi melemahkan pengaruh dolar Amerika Serikat dalam hubungan internasional dan mengurangi kemampuan Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi ekonomi. Nah, jadi mungkin ini yang dapat saya bagikan mengenai dedolarisasi.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.